Halo, selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Diandra Mukni dalam program The Prime Show. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Pemangkasan anggaran ini dilakukan untuk mendukung program unggulan Prabowo Gibran. Namun hal itu menjadi polemik lantaran sejumlah lembaga vital pelayanan masyarakat seperti BMKG, KPAI, LPSK, dan sejumlah lembaga lainnya ikut terdampak. Tak hanya itu, Prabowo juga menyebut ada raja kecil yang menentang kebijakan efisiensi tersebut. Siapakah dia? Saksikan selengkapnya dalam The Prime Show berikut ini. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Dino iki dilereni kerja saka TVRI mergo anggarane diblirit. Nah, efisiensi yang telah Bapak lakukan, orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan. Pemirsa, anggaran sejumlah kementerian dan lembaga dipangkas. Pemangkasan anggaran ini dilakukan untuk mendukung program unggulan Prabowo Gibran. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Implementasi berbagai program pemerintahan Prabowo Gibran membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk program ini membuat sejumlah penyesuaian dilakukan. Akibatnya sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa mengencangkan ikat pinggang lantaran anggarannya dipangkas. Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus, bahkan perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Dari kebijakan pangkas anggaran tersebut, Prabowo menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat ke jajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Berbagai kementerian dan lembaga telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke DPR. Bahkan beberapa di antaranya memangkas anggaran hingga triliunan rupiah demi mendukung program prioritas Prabowo Gibran. Pemirsa, ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang tertuang dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan kepada saksi dan korban. Terkait dengan hak pimpinan saya yang diprioritaskan, bahwa ada di situ hak-hak. Jadi pada saat Ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran bertempat di halaman parkir gedung LPSK Ciracas, Jakarta Timur pada Senin pagi. tapi tidak dilakukan
Aksi damai digelar dengan diskusi antara pegawai dan sejumlah pimpinan LPSK. Pegawai yang tergabung dalam aksi menilai pemangkasan anggaran bisa berdampak kepada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Diketahui anggaran LPSK senilai 220 miliar rupiah dipangkas sebanyak 62% atau sekitar 144 miliar rupiah hingga tersisa 88 miliar rupiah. Para pegawai pun meminta dilakukannya moratorium atau penundaan pemangkasan terhadap LPSK. Tentu yang terdampak itu ya pemenuhan bagi saksi dan korban ya. Ini perkiraan analisa kami sementara ini dengan anggaran yang sekitar 80 miliar tersebut mungkin hanya bertahan beberapa bulan, mungkin bisa hanya sampai bulan April atau Mei. Jadi dan itu tentu kan akan merugikan hak saksi dan korban ya dalam memberikan pelayanan dari LPSK. Sementara menurut pimpinan LPSK, pihaknya telah menyiapkan usulan efisiensi anggaran menyesuaikan kebutuhan lembaganya. Ya itu kan masukan dari beberapa serta pemikiran itu kan harus kita rapatkan, tidak bisa begitu. LPSK, pelayanan LPSK, apapun situasinya, apapun masalahnya harus tetap eksis demi hak saksi dan korban. LPSK menilai efisiensi anggaran penting untuk mendukung program pemerintah dan sejauh ini efisiensi anggaran dari pemerintah belum mempengaruhi kebijakan pelayanan terhadap saksi dan korban di LPSK. Untuk membahas lebih lengkap soal polemik efisiensi anggaran ini, saat ini sudah bersama kami Hariko Satria Wibawa, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian ada Tommy Permana, Ketua Serikat Pekerja LPSK, Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, dan juga melalui sambungan Zoom ada Bapak Emrosi Hombing, pakar komunikasi politik, dan juga korban PHK TVRI Yogyakarta, ada Mas Aditya Putratama. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, Mbak Diandra. Baik. Sebelum kita masuk ke perbincangan hari ini, kita juga nanti akan berbincang bersama dengan salah satu mantan pegawai dari TVRI yang viral di media sosial. Unggahan videonya dibagikan oleh Aditya Putratama, seorang jurnalis TVRI Yogyakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja, di mana dalam video tersebut Aditya membagikan momen penuh haru saat berangkat kerja untuk kali terakhirnya. Dilarani kerja saka TVRI mergo anggarane diblirit. Mangkat sik no. Wis malah rasai basi bis. Teko yo. Lah santai wae. Sing tenang karo rencanane Gusti. Rezeki kuwi ora mung saka satu arah. Rezeki kuwi saka banyak arah dari yang tidak kita duga. Disyukuri, pasti iki ana keindahan. Tenang wae. Wis tekan kantin kantor TVRI aku bener. Bu, matur nuwun nggih. Nek ampun kula salah-salah ten TVRI. Matur nuwun, Bu. Pak, monggo Pak. Pak, makasih ya Pak. Thank you. Siap. Jenenge TVRI saka tahun piro, Mas? 2009 akhir. Saat ini kita akan langsung menyapa Mas Aditya, mantan pegawai karyawan TVRI yang terkena imbas PHK. Selamat malam, Mas Adit. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Adit, boleh diceritakan ini video kapan direkam, Mas? Itu video, bentar saya merinding inget masa-masa itu, Mbak. Itu video saat mau berangkat ke kantor TVRI, Mbak. Setelah menerima surat pemberitahuan rapat gitu, Mbak. Kapan itu tepatnya, Mas? Tanggal 6 menjelang Hari Pers Nasional. Nah, miris sekali, kami turut prihatin, Mas Adit, di mana mendekati perayaan Hari Pers di saat semestinya insan pers ini dirayakan begitu. Anda merayakan Hari Pers dalam suasana kebatinan yang berbeda.
di PHK menjelang Hari Pers. Bagaimana Mas Adit melewati hal tersebut, Mas? Iya, kalau terpukul jelas terpukul, Mbak, karena saya aktif di dunia jurnalistik itu dari tahun 2011. Waktu itu masih di salah satu perusahaan media cetak. Kemudian tahun 2017 saya masuk di TVRI, bergabung TVRI Jogja sebagai jadi kontributor di wilayah Gunung Kidul. Baik, Mas Adit, sebelumnya ada komunikasi tidak dari kantor? Apa alasan kantor memutus kontrak atau melakukan PHK terhadap Mas Adit? Gimana, Mbak? Bisa diulang, suaranya ada double-double ini. Baik, Mas Adit, mungkin boleh diceritakan apa sebetulnya alasan kantor nih melakukan PHK atau melakukan pemutusan kontrak terhadap Mas Adit? Maaf, Mbak, suaranya numpuk. Ada yang video tadi sama suaranya gabung jadi nggak terdengar. Baik, Mas Adit, mungkin boleh diceritakan kepada kami juga. Sebelumnya apakah ada komunikasi dari kantor? Apa sebetulnya alasan dari kantor ini melakukan pemutusan kerja dengan Mas Adit? Kalau pemberitahuannya itu sangat mendadak. Jadi malam itu mendapat WA, terus paginya mendapat surat, besoknya kumpul di kan. Nah, untuk alasannya sementara tenaga honorer itu kontributor dan teman-teman penyiar juga yang statusnya masih tenaga honorer itu dirumahkan dengan alasan efisiensi anggaran. Baik, Mas Adit, mungkin boleh diceritakan juga, Mas Adit kan bekerja sebagai kontributor. Kontributor ini meliputi apa saja sih, Mas, kerjanya? Saya jadi kontributor di TVRI itu 7 tahun, Mbak. Kerjanya seperti apa, Mas, sebagai kontributor itu? Kerjanya meliput peristiwa-peristiwa di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Mbak. Terakhir itu saya liputan tenggelamnya beberapa siswa di pantai di Gunung Kidul kemarin, Mbak. Itu. Baik, Mas Setelah Adit. Itu saya belum liputan lagi. Baik. Saat ini menurut informasi begitu, Mas Adit, berapa sih, Mas, total yang terdampak PHK akibat efisiensi anggaran ini? Kalau tepatnya saya kurang tahu tepatnya jumlahnya berapa, Mbak. Tapi yang jelas di kontributor sendiri itu setiap kabupaten kontributor Gunung Kidul, Bantul, dan editor, Mbak. Baik, Mas Adit, untuk sementara waktu kan Mas Adit juga harus tetap untuk menyambung hidup begitu, untuk menghidupi keluarga juga. Untuk sementara bagaimana, Mas? Untuk saat ini bekerja sebagai apa begitu? Ya, kalau flashback ke belakang nih seperti Tuhan menyiapkan saya mah. Nah, saat ini ya bertahan memutar perekonomian keluarga. Saya fokus bantu istri jualan di warung sego pecel belakang rumah. Terus saya juga kebetulan saya kan senang bikin video dulu, Mbak. Yang video makanan yang di pelosok-pelosok itu yang jualan sudah puluhan tahun masih bertahan, dan di Gunung Kidul masih ditemukan satu porsi makan nasi telur, lauk dan lain-lain itu Rp5.000. Nah, itu yang saya angkat, Mbak, dengan harapan saya mendedikasikan
akun sosial media saya untuk mengangkat UMKM yang mereka tidak terpikirkan untuk promosi gitu. Harapannya ya bisa menyalakan api dari pinggiran desa untuk Indonesia Raya. Baik, terima kasih Mas Adit. Kita tahan dulu, kita selanjutnya akan menuju ke LPSK. Ada Pak Tommy Permana sebagai Ketua Ikatan Pegawai LPSK. Ya. Pak Tommy, LPSK ini kan juga menjadi salah satu lembaga yang terdampak efisiensi anggaran. Nah, dan LPSK sendiri kan juga menjadi salah satu lembaga yang sangat bergantung nih pada anggaran untuk melakukan perlindungan saksi dan korban tentunya. Boleh diceritakan nggak Pak, bagaimana sih dampak efisiensi ini terhadap LPSK? Baik Mbak, sebelumnya memang kami ini merespon positif lah kebijakan Pak Presiden terkait dengan efisiensi anggaran ini. Memang ini kan juga untuk mendukung program-program prioritas dan strategis nasional. Nah, kami ketika ada pemotongan, memang kami dapat informasi itu di November ada informasi terkait ada efisiensi. Nah, kami sejak Desember itu 2024 sudah mulai ada efisiensi, bahkan sebelum adanya impres ini. Karena kami sudah ada surat edaran dari Bu Menteri Keuangan, akhirnya kami melakukan efisiensi di kantor itu. Ada beberapa kegiatan yang kita mulai rapat-rapat yang mungkin bersifat seremonial itu kita tiadakan, kita lebih fokus pada Zoom. Nah, di situ yang ingin saya garis bawahi. Lalu kedua, ini LPSK ini Mbak, ini kan adalah tugas yang harus bertemu langsung dengan saksi dan korban, dengan masyarakat di daerah. Bagaimana caranya kalau kita tidak turun ke lapangan? Nah, anggaplah permohonan ini sampai dengan saat ini, ya ini cukup signifikan peningkatannya. Dari 2023 ke 2024, dari data kami di laporan LPSK ini menaik sekitar 36%. Artinya kepercayaan publik terhadap LPSK ini semakin meningkat tiap tahun. Artinya akses keadilan bagi masyarakat sudah mulai terbuka. Nah, kami ketika permohonan ini kami tidak serta-merta hanya dapat diam, telepon, tidak bisa. Kami perlu melakukan pendalaman. Sehingga itulah kami akhirnya butuh untuk turun ke lapangan, terjun ke lapangan untuk bertemu dengan para saksi korban ini. Kami harus memastikan sejauh mana sifat ancamannya, lalu sifat penting keterangannya, lalu kondisi medis dan psikologis. Itu baru di tahap awal bagian penerima permohonan. Ketika masuk ke layanan perlindungan, korban-korban yang mendapatkan perlindungan fisik ini kan membutuhkan kos anggaran yang besar, Pak. Apalagi terkait dengan bantuan medis. Jadi kami bukan hanya melakukan pendampingan, tapi juga melakukan bantuan medis, juga psikologis dan psikososial. Mungkin beberapa waktu lalu ada dari korban terorisme yang sudah menyampaikan keprihatinannya, ya karena mereka akan terdampak dengan adanya pengurangan ini, ya mereka fasilitas kesehatan mereka mungkin akan menurun. Apa yang biasa negara belikan melalui LPSK, ya karena imbas ini mungkin akan terdampak. Nah, ini kan yang kami juga membaca di surat Menteri Keuangan kan dilakukan inventarisir kembali. Bukan begitu ya Bang Hariko ya? Nanti kan LPSK sudah mengkaji, sudah menginventarisir. Insya Allah mungkin akan segera kami sampaikan ke Komisi 13 DPR RI, karena kan sesuai dengan surat agar disampaikan ke Komisi 13 sebagai mitra kerja LPSK. Baik. Nah, jika pemangkasan anggaran ini juga terus berlanjut begitu, apakah ada potensi LPSK tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal artinya? Dan nanti kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Dino iki dilereni kerja saka TVRI mergo anggarane diblirit. Nah, efisiensi yang telah Bapak lakukan, orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan.
Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Kita akan melanjutkan perbincangan kita hari ini terkait dengan efisiensi anggaran. Kami akan menuju ke Pak Hariko Satria Wibawa, juru bicara kantor kepresidenan, kantor komunikasi kepresidenan. Pak Hariko, kalau misalnya kita melihat pemerintah ini kan menyebut bahwa efisiensi ini sebagai langkah strategis, tapi nyatanya realisasinya begitu. Banyak sekali pelayanan publik yang tidak bisa terlaksana dengan optimal. Lantas bagaimana nih pemerintah memastikan efisiensi ini tidak mengorbankan pelayanan publik yang krusial? Terima kasih Mbak Diandra. Belum ada pelayanan publik yang terganggu karena efisiensi. Itu baru pemberitaan. Kami ingin menyampaikan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ingin benar-benar uang rakyat ini dikelola dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi analoginya seperti menghilangkan lemak, lemak dari tubuh, menghilangkan lemak dari APBN, bukan mengurangi otot. Jadi kami memastikan tenaga birokrasi, kemampuan pemerintah untuk melayani masyarakat sama sekali tidak terganggu dengan efisiensi ini. Dan justru akan semakin sehat. Karena lemak jenuh, lemak-lemak yang tidak bermanfaat itu sudah tidak ada lagi. Dan di hari pertama, sejak awal memang Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah mengakui. Dan kami yakin siapapun hari ini kalau kita mau jujur kita harus mengakui bahwa memang banyak kegiatan dari kementerian dan lembaga itu yang sebenarnya kalau kegiatan itu tidak diadakan juga tidak ada masalah. Dan misalnya perjalanan dinas itu, uang untuk perjalanan dinas itu alangkah baiknya digunakan untuk perbaikan sekolah, untuk renovasi toilet, renovasi ruang kelas, kemudian program-program subsidi untuk petani dan lain sebagainya. Nah ini kan kita harus sama-sama mengakui gitu loh. Nah akhirnya Presiden kan dicek betul sama Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, mana-mana saja anggaran-anggaran yang bisa dihilangkan. Ternyata banyak sekali. Dan sekali lagi tujuannya agar anggaran-anggaran ini bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi Presiden kita tidak ingin membebani masyarakat. Intinya itu, dan sudah terbukti. Waktu kenaikan PPN 1%, 31 Januari 2024 Presiden mendatangi Kementerian Keuangan, kemudian intinya PPN naik sesuai dengan amanat undang-undang, tapi tidak boleh membebani masyarakat. Nah, sama, sehingga PPN itu hanya untuk barang dan jasa yang mewah. Sama. Inpres 1 2025 ini, efisiensi APBN dan APBD ini, agar lemak-lemak yang ada dalam APBN itu bisa kita buang, bukan ototnya. Dan kami perlu menyampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwasanya ada beberapa hal yang memang tidak terkena efisiensi anggaran. Yang pertama, gaji pegawai, itu ya. Kemudian layanan prioritas kepada hak mendasar pegawai. Kemudian pelayanan publik, kemudian bantuan sosial. Jadi subsidi, bantuan sosial, gaji ke-13, THR, itu tetap ada. Jadi itu tidak terkena efisiensi. Jadi kita menyebutnya efisiensi yang diinginkan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto adalah penghematan anggaran yang cerdas tanpa mengorbankan pelayanan publik. Jadi mohon izin kami sampaikan, hingga hari ini tidak ada pelayanan publik yang terganggu karena Inpres 1 2025 ini terkait dengan efisiensi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, kami meyakini ibu bapak kita yang menjadi pimpinan di berbagai kementerian dan lembaga bisa memahami tujuannya ini benar-benar agar uang rakyat ini tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Ini yang paling sederhana ya, misalnya perjalanan dinas. Kalau kita kumpulkan uang perjalanan dinas itu 44 triliun satu tahun. 20 triliun kalau kita bisa hemat 20 triliun. Berapa irigasi yang bisa kita bangun untuk swasembada pangan? Kan begitu. Kemudian berapa sekolah yang bisa kita perbaiki? ATK, alat tulis kantor itu buat apa lagi? Kita banyak-banyak beli ATK. Sekarang sudah bisa digital, bisa lewat Zoom. Perjalanan dinas juga tidak perlu terus-terusan.
Nah ini semangat ini kami rasa sudah ditangkap, namun memang dalam penerapannya ini butuh, gini loh, Presiden sudah beberapa kali menyampaikan tidak perlu setia sama Pak Prabowo, tapi tolong lihat kita masih punya masyarakat yang miskin yang banyak pengangguran, jadi kami berharap dan kami meyakini jangan sampai efisiensi ini dijadikan alasan untuk mengurangi gaji pegawai, untuk mengurangi pelayanan publik. Karena tujuan dari efisiensi bukan itu, justru tujuan dari efisiensi ini bagaimana uang rakyat itu bisa betul-betul dirasakan manfaatnya untuk masyarakat langsung. Gitu. Mungkin saya dari Pak Hariko, saya mau ke Pak Tommy lagi. Pak Tommy, bagaimana nih tanggapannya? Tadi kan juga disampaikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak mengganggu pelayanan publik. Yang dirasakan dari LPSK sendiri sejauh ini bagaimana? Kami ya Bang Hariko, izin nih mungkin dari pandangan pegawai, ini kan melihat memang ini kan Pak Prabowo mungkin mendelegasi ke para menteri, mungkin ini kan secara global nih Pak, izin Pak. Jadi kan akhirnya dikasih waktulah sampai tanggal 14 kalau tidak salah untuk dari semua kementerian lembaga termasuk LPSK untuk menyampaikan inventarisir apa terkait kebutuhannya. Nah tadi sampaikan Bang Hariko, dan itu pun saya dengar di media bahwa Pak Prabowo menyampaikan untuk rakyat. Nah kami ini LPSK, Bang izin sekaligus kami menyampaikan bahwa tugas kami ini kan lebih fokus dalam penanganan korban. Terutama kami ini memberikan bantuan medis dan juga psikososial. Psikososial baik korban terorisme, juga baik korban pelanggaran HAM berat yang sudah sesuai dengan apa namanya program penyelesaian non yudisial. Itu kan masih kita lakukan Bang. Nah, harapan kami ketika kami menyampaikan ini melalui Bang Hariko bisa disampaikan ke tim yang berumus terkait dengan efisiensi anggaran ini bisa mempertimbangkan untuk LPSK, karena memang alokasi anggaran yang diberikan ke LPSK itu murni disalurkan kepada korban dan memang untuk kami mendampingi dan melindungi korban, karena seperti kita tahu kalau anggaran untuk apa perlindungan high cost Bang, tapi kita memahami dengan kondisi anggaran ini. Terima kasih Mas Tommy. Sekarang semuanya masih dalam proses pembahasan. Intinya kan ini belum final sepenuhnya. Justru yang kita hindari hari ini adalah narasi-narasi yang mengatakan ada gelombang PHK, kemudian listrik dimatikan, tiba-tiba ada disinformasi, fitnah dan kebencian di media sosial, ada foto yang orang kerja gelap-gelapan, itu tidak ada. Itu betul-betul hoax. Jadi kalau penghematan, semua kita merasakan penghematan. Kami juga di kantor komunikasi kepresidenan merasakan penghematan. Tidak ada kendaraan dinas dan lain sebagainya. Kami juga pakai kipas angin. Kebanyakan di kantor air cooler itu. Artinya kita harus berhati-hati memang. Jadi niat presiden ini begitu baik karena ini juga keluhan, masukan dari masyarakat yang melihat kenapa sih di akhir tahun itu kalau ketemu orang kok kesannya kok Bapak datang ke daerah kami, biasalah akhir tahun kan kita menghabiskan anggaran. Kan ini kita jujur saja mengakui. Nah ini presiden tidak mau. Itu uang siapa sih? Kan begitu. Itu uang rakyat. Yang dikelola oleh pemerintahan Prabowo Gibran adalah uang rakyat. Maka satu peser uang itu, Rp1 itu harus dipertanggungjawabkan. Itu presiden, kita akan memulai satu tradisi baru. Kita tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Tapi mari kita sama-sama melihat ini lebih utuh bahwa ini sekali lagi untuk masyarakat. Kepentingan rakyat. Baik, terima kasih Pak Hariko. Mungkin saya saat ini akan beralih ke Pak Emrus Sihombing. Pak Emrus. Ya. Pak Emrus, bagaimana nih Pak Emrus melihat strategi politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo nih dalam terkait dengan efisiensi anggaran? Baik, saya pikir ini menunjukkan tidak bagusnya komunikasi publik pemerintah, terutama istana, terutama teman-teman yang ada di staf komunikasi kepresidenan. Saya ragu, teman-teman di sana backgroundnya komunikasi atau bukan, sehingga manajemen komunikasinya tidak jelas dalam teori komunikasi. Apapun program, apapun keputusan, apapun peraturan, yaitu harus dimulai dengan komunikasi. Artinya berkomunikasi ke masyarakat. Tangkap aspirasi masyarakat, lanjutkan dengan komunikasi, seterusnya dengan komunikasi. Itu yang tidak jalan. Begitu ya, sehingga ada kejutan-kejutan. Masyarakat tidak tahu tiba-tiba sudah di PHK.
Contoh Bang Aditya diberitahu PHK sehari sebelumnya. Ini luar biasa ini. Jadi oleh karena itulah manajemen komunikasi istana harus menurut saya kepada Pak Prabowo tolong dievaluasi supaya tidak terjadi begini. Jadi komunikasi itu suatu pekerjaan profesional, suatu pekerjaan perencanaan manajemen yang baik sehingga masyarakat well informed, sadar mengetahui. Kemudian kita lihat tadi teman kita dari istana mengatakan bahwa mengurangi lemak. Pak Prabowo mengatakan mulai busuk itu dari kepala ikan itu. Nah, yang gemuk itu di mana? Bukankah staf wamen banyak gemuk nggak, lemak nggak di sana? Baru kemudian adalah staf ahli, tenaga ahli banyak di sana. Begitu, gemuk dari atas. Jadi artinya apa? Kita setuju bahwa ngurangi lemaknya iya, ngurangilah lemak dari atas sampai ke bawah. Jangan korban rakyat ini. Pelayanan publik tidak terganggu. Bagaimana kualitasnya pasti terganggu. Seperti yang dikatakan oleh teman kita dari PSK. Untuk melakukan itu mereka harus mendampingi. Pergi ke daerah. Baru kemudian kebutuhan kesehatan mereka. Bagaimana mungkin kita mau lakukan pengkajian. Ayo. Bahwa akan mengurangi pelayanan itu. Kualitas. Baik. Jadi itulah saya pikir pemerintah harus hati-hati. Saya terus terang, jangan di level bawah pengimplementasiannya yang tidak tepat. Artinya komunikasinya juga tidak tepat, tidak berjalan dengan baik. Prabowo jelas sekali mengatakan adalah perjalanan dinas. Baru rapat-rapat, tidak pernah dikatakan Pak Prabowo ada PHK yang dikontrak. Jadi yang kontrak kerja Ibu, tidak ada Prabowo satu kata pun mengatakan di PHK. Yang kontrak kerja gitu ya. Nah, tidak boleh terjadi apa yang dialami oleh Aditya. Karena apa? Karena adalah untuk rakyat. Bukankah Pak Aditya dikontrak termasuk bagian dari rakyat itu? Begitu maknanya. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat bahwa misalnya perjalanan dinas. Oke, tapi yang LSPK tadi, perlindungan saksi tadi menjelaskan perlu. Jadi oleh karena itulah tolonglah selektif dilakukan. Ibu, saya mau katakan. Baik. Apakah misalnya Ibu yang harus diefisiensikan adalah gaji para dirut BUMN itu? Baik, Pak Emrus, kita tahan sebentar Pak Emrus. Nah, para saya direksi, saat ini mau baru kurang ke itu staf di istana Pak negara Trubus. itu, jangan banyak di situ. Pemborosan itu. Baik. Jadi jangan ada gemuk juga di istana itu. Baik, Pak Emrus, kita tahan sebentar Pak Emrus. Oke, saya silakan. saat ini akan beralih ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau misalnya Anda melihat dari segi kebijakan publik, bagaimana nih Pak analisa Anda mengenai dampak pemangkasan anggaran terhadap berbagai kementerian atau lembaga dan seberapa besar sih Pak efeknya terhadap pelayanan publik? Sebenarnya kalau pelayanan publik itu tak banyak terpengaruh Mbak sebenarnya. Karena apa? Karena kita sudah masuk SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi sistem digital. Hanya persoalannya ini efisiensi ini secara kebijakan publik kan ada 3 hal. Pertama, dari sisi formulasi itu kan selama ini kita menerapkan yang namanya efisiensi itu usulan-usulan program itu dari bawah, istilahnya bottom up. Jadi diusulkan. Karena itu seringkali namanya itu redundant, sama mirip misalnya sebenarnya isinya sama. Jadi misalnya ada peningkatan, ada pemberdayaan, ada pembinaan, isinya sama lah. Disitulah yang kemudian ada potensi menurut kalau bahasa Pak Prabowo jadi ada yang nyolong-nyolong di situ karena dimaafkan. Kalau kita ada Spanyol separuh nyolong itu ada di situ. Gitu loh Mbak. Nah kemudian ada yang kategori top down. Nah top down ini yang sedang dibuat karena Pak Presiden ada namanya Astacita. Astacita ini harus digrunditkan, harus diterjemahkan dalam bentuk program-program. Ini yang kemudian persoalan formulasi yang awalnya dari bottom up ke top down inilah kemudian terjadi apa namanya istilah benturan komunikasi kalau bahasa kita. Karena itu tadi kritik dari Pak Emrus itu juga ada benarnya juga sedikit bahwa ada komunikasi yang perlu disampaikan sehingga tidak terjadi karena Pak Presiden nggak mengatakan ada dampak misalnya apa PHK, ada dampak yang seperti di TVR itu sampai harus ini. Ini kan semuanya harusnya pimpinan, itu harus orang yang inovatif, orang kreatif. Ada yang langkah misalnya perlu melakukan yang namanya PPP, Public Private Partnership. Ada kerjasama dengan pihak swasta. Untuk misalnya jangan kemudian tiba-tiba efisiensi anggarannya makin kecil loh. Kalau pemimpin hanya menghabiskan anggaran yang ada, ya semua orang bisa.
Tapi kalau bagaimana anggaran yang ada itu kemudian dicarikan cuan-cuan sumber-sumber yang lain, disitulah kemudian seorang pemimpin bisa mengembangkan. Dalam arti apa di situ? Dalam arti seperti yang terjadi di TVRI itu tidak ada lagi yang namanya istilah pemberhentian, pemecatan, PHK dan sebagainya, itu tidak ada. Itu harusnya dilindungi. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa. Pemirsa, Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita hari ini. Saya mungkin mau ke Pak Hariko. Pak Hariko, tadi kita sudah dengarkan jawaban begitu dari Pak Trubus. Tadi kan juga dikatakan salah satu solusi mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah salah satunya untuk perampingan. Misalnya perampingan kabinet atau menyatukan berbagai kementerian atau lembaga yang terkait jadi satu, dan itu bisa menjadikan efisiensi bagi kementerian dan lembaga. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Terima kasih Pak Trubus, Mas Tommy, dan Pak Emrus. Masukan-masukannya sangat baik dan berharga bagi kami. Mengenai efisiensi ya, penghematan ini ya, kalau kita tarik setelah Presiden kita, Bapak Prabowo itu disumpah, itu di hari pertama pun sudah disampaikan mengenai jangan ada lagi studi banding yang tidak perlu. Kemudian setelah itu, 2 bulan setelah Pak Prabowo menjabat, sampai bulan Desember, Mas Tommy, kita sudah menghemat perjalanan dinas 3,6 triliun. Jadi selama 2 bulan itu, dari perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak perlu, kita sudah berhasil menghemat 3,6 triliun. Jadi ini bukan wacana, sudah pernah dilakukan selama lebih kurang 100 hari ini dan berhasil. Kemudian setelah itu Kementerian Sekretariat Negara mengeluarkan impres agar untuk keluar negeri itu juga harus seizin Presiden. Bahkan studi banding dulu yang banyak-banyak keluar itu, sekarang maksimal studi banding hanya 3 orang. Itu pun harus seizin Presiden. Dan ini berhasil. Disiplin semuanya Kabinet Merah Putih. Itulah makanya Presiden kita mengapresiasi Kabinet Merah Putih. Nah, Impres 1 2025 ini adalah langkah selanjutnya penghematan yang akan dilakukan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Jadi sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat, ada beberapa hal yang tidak terkena efisiensi itu ya. Jadi sekali lagi, anggaran gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, pelayanan publik, bantuan sosial, THR, gaji 13 dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari banyak ini kementerian, lembaga, badan ini, hampir kita lihat itu taat dan patuh, ya, karena memahami niat baik dari Presiden kita ini. Artinya mereka memang melihat bahwasanya keteladanan sudah ada, bahkan Presiden banyak melakukan hal-hal yang memang menunjukkan bahwasanya tujuan kita hari ini kita udah satu frekuensi nih. Karena untuk mencapai Indonesia emas ini kita nggak bisa jalan, kita harus berlari. Lemak-lemak dalam APBN, kebiasaan kita pungli, kebiasaan kita korupsi, judi online, narkoba, ini betul-betul sudah harus dihilangkan. Presiden mengatakan tidak ada yang kebal aturan, dan kita beruntung punya Presiden yang menggunakan Pak Trubus. Jadi Presiden kita menggunakan setiap kesempatan itu untuk mengingatkan para menteri, wakil menteri, seluruh kepala daerah. Kasarnya, saya sedih, saya malu kalau ibu bapak ini pakai baju oranye. Tolong jangan sampai korupsi. Jadi setiap waktu itu selalu disampaikan. Yang berbahaya kan kalau ada pemimpin, kalau sudah tidak lagi mengingatkan yang seperti itu. Nah, karena memang kita harus akui nih, budaya kita mengambil-ngambil uang APBN ini masih besar. Jadi kalau kita nggak menyalahkan pemerintahan sebelumnya, tapi keinginan untuk memperkaya diri dari uang negara ini masih besar. Maka kehadiran Pak Trubus, Pak Emrus, kami senang sekali dengan kritik-kritik yang sangat keras. Kami memang perlu dikritik, kita perlu perbaikan. Justru karena kritik-kritik itu kita akan menjadi semakin baik. Terima kasih. Baik. Mungkin saat ini saya ingin beralih ke Pak Emrus. Pak Emrus, boleh ditanggapi soal pernyataan dari Pak Hariko tadi?
Saya setuju dengan apa yang dikatakan teman kita dari istana itu, lemak itu. Tapi hati-hati, ada lemak yang merugikan, ada lemak yang menguntungkan. Begitu. Yang kedua adalah bahwa lemak itu harus dari kementerian. Coba cek dulu kementerian kita kan membengkak itu jumlahnya. Menteri Hukum dan HAM kemarin 3 kementerian, 1 kementerian menjadi 3. Bukankah itu lemak? Begitu. Saya kira ini harus kita sama-sama bekerja lah. Jadi mohon teman-teman tidak sekedar bagaimana membenarkan itu, tetapi bagaimana kita bongkar semua persoalan ini demi bangsa dan negara. Nah, contoh, kita ambil contoh yang paling sederhana, menghilangkan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan. Ibu, saya baru balik dari Depok ke Aceh, dari Aceh ke Depok dengan mengendarai kendaraan sendiri. Di sana banyak orang miskin. Kapan orang miskin ini bisa tidak ada kemiskinan lagi? Kapan mereka dapat rumah yang layak, yang dijanjikan oleh Marwara Sirait dan lain-lain sebagainya? Jadi Ibu saya mau katakan, mohon jangan sampai terjadi PHK, baik yang dikontrak kontrak kerja gini Bu. Kalau yang sudah kontrak kerja Ibu di PHK itu mereka bisa menuntut loh. Artinya belum habis masa kontraknya PHK misalnya. Itu ada peluang untuk diajukan ke pengadilan. Dan kemudian mereka juga rakyat Indonesia. Saya menyarankan kepada Pak Prabowo supaya tidak ada PHK baik di instansi pemerintah maupun swasta. Karena ini persoalan perut daripada para karyawan tersebut. Dan mereka bagian daripada rakyat yang perlu kita perhatikan. Baik. Saya melihat, bisa nggak diefisiensikan Kementerian BUMN, komisaris, dirut, kecil, besar sekali gaji mereka itu. Tunjangannya, itu yang harus diefisiensikan. Baru tunjangan jabatan-jabatan. Jangan seperti Saudara Aditya Putra Tama yang meliput untuk kepentingan bangsa dan negara di PHK. Kalau dikatakan tadi tidak mengganggu pelayanan publik, kita tahan sebentar, saya buktikan Aditya dengan tidak meliput, kita kekurangan informasi. Informasi adalah kebutuhan. Jadi itu jelas mengganggu pelayanan publik karena seorang Aditya dan yang lain di PHK di instansi TVRI. Baik, Pak Hariko gimana tanggapannya Pak? Ya, kami Presiden sudah tegas menyampaikan kan bahwasanya efisiensi anggaran ini tidak untuk belanja pegawai, pelayanan publik, kemudian bantuan sosial. Namun memang ada perlawanan-perlawanan dari tentu Presiden lebih mengetahui lah pihak-pihak yang disebut oleh Raja Kecil oleh Presiden itu. Dan kita memahami ini tidak mudah, tetapi sekali lagi kita harus menjalankan ini. Kita sudah bertekad bulat menjalankan ini dan ini tidak boleh mundur lagi. Dan kalaupun itu masih berlanjut ya silakan. Tapi ini juga akan berlanjut. Karena kami melihat, terima kasih kepada masyarakat di seluruh Indonesia, kita betul-betul mengecek. Kita cek podcast-podcast juga. Hampir semuanya mendukung kebijakan penghematan anggaran ini. Semuanya mendukung efisiensi, adapun kritik dan perbaikan terkait pelaksanaannya ya kami sangat berterima kasih. Tapi ini kita sudah sama-sama memahami bahwa efisiensi anggaran sangat dibutuhkan, sangat diperlukan dan harus dilaksanakan. Kita sudah dapat poinnya Pak Hariko. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini. Saya akan kembali menyapa Mas Adit, mantan pegawai TVRI. Mas Adit, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Mas terkait dengan efisiensi anggaran ini yang juga turut berdampak pada Mas Adit nih. Sebelumnya terima kasih seluruh teman-teman tenaga honorer seluruh Indonesia Raya, khususnya stasiun televisi Republik Indonesia. Dan kalau untuk harapan,
semoga kita selalu diberikan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena hanya dengan berpegangan itu kita bisa menghadapi keadaan apapun. Semoga terbaik apapun kebijakan yang diberikan Bapak Presiden berdampak baik untuk kita semua. Baik, terima kasih Mas Adit. Selanjutnya saya ingin ke Mas Tommy. Mas Tommy, mungkin juga boleh disampaikan harapan dari LPSK terkait dengan efisiensi anggaran ini seperti apa, Mas? Ya, baik, makasih Mbak. Harapan dari kami ya, pegawai, ini khususnya agar anggaran-anggaran yang berkaitan dengan program perlindungan LPSK ini untuk supaya jadi perhatian lah. Setidaknya tidak ada efisiensi, ataupun kalau memang harus efisiensi setidaknya tidak terlalu besar, karena ini akan berdampak kepada layanan perlindungan yang diberikan kepada para korban. Ya, kami mendukung sepenuhnya program Presiden terkait efisiensi. Kami pun sudah melakukan, tapi ya harapan kami melalui Bang Heriko mungkin bisa disampaikan khususnya untuk program-program perlindungan LPSK yang berjalan ini agar menjadi perhatian tersendiri gitu. Baik, terima kasih Mas Tommy. Mungkin terakhir saya mau ke Pak Trubus. Pak Trubus, menurut Anda bagaimana nih Pak? Apakah pemangkasan ini untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Solusi apa yang ditawarkan nih Pak? Iya, solusi yang ditawarkan pemerintah hasil dari pemangkasan atau efisiensi ini kemudian shifting dipindah ke hal-hal yang dibutuhkan publik. Satu, sesuai kebutuhan pangan, ya kan, kemudian termasuk MBG, pupuk dan sebagainya. Karena itu pertanian dan sebagainya kita jangan apa-apa impor, beras impor, ini impor. Nah, ini harus untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang penting. Ya, karena itu dari PHK-PHK ini kan harus ada wadahnya nanti. Seperti pertanian, perkebunan itu digenjot. Yang kedua terkait dengan energi. Ini juga harus karena energi ini kebutuhan tentang BBM, tentang yang rame-rame itu gas melon itu kan juga sangat tinggi gitu. Nah, ini pemerintah harus menurut perhatian ke sana. Kemudian ada lagi yang shifting terkait dengan ini Mbak bagaimana menangani soal Gen-Z. Gen-Z ini kan sekarang kebanyakan ya menganggur, kemudian juga nggak punya skill, nggak apa-apa, kemudian mereka ya edukasinya juga sangat rendah gitu. Nah, ini harus pemerintah beri perhatian, diberikan anggaran cukup, terus kan mereka ada kemungkinan untuk sekolah gratis lah, sekolah apalah yang kemudian mereka itu mendapatkan pendidikan yang lebih baik, kemudian disalurkanlah lapangan pekerjaan yang memang tersedia. Ini perlu investasi yang sudah disiapkan, itu investasi kan nanti adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Intinya ke sana Mbak. Jadi bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan dari hasil efisiensi ini gitu. Baik, Pak Hariko, berarti pesan-pesan yang disampaikan di forum ini sudah tersampaikan dengan jelas dan mungkin bisa disampaikan sedikit saja tanggapan terakhir. Iya, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sangat meyakini ibu bapak kita hari ini yang menjadi pejabat bisa menjadi teladan ya dalam penghematan anggaran, dalam pencegahan korupsi, kemudian dalam pemberantasan judi online, narkoba, dan penyelundupan. Intinya kita ingin di 2025 ini uang negara lebih banyak masuk, kebocoran itu berkurang, dan mari sama-sama kita jangan sampai korupsi dan melukai perasaan masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Hariko sudah bergabung bersama Ainus dan juga ada Pak Trubus, Pak Tommy, Pak Emrus, Mas Adit dan juga semua bapak-bapak, terima kasih. Selamat malam sudah bergabung bersama The Prime Show malam hari ini. Saya Diandra Mukni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Prime.